Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya wilayah atau sasana atau pulau. Antara artinya batas atau tenggang atau mudah kita sebut jarak satu ke tempat yang lain. Jadi Nusantara bisa kita artikan letak, daerah, wilayah, atau pulau yang dibatasi selat, samudra, atau perairan. Bisa diartikan pulau yang berjajaran yang dikelilingi selat atau samudra. Maka Nusantara bisa kita artikan kumpulan pulau yang diikat oleh satu kesatuan yaitu Nusantara. Juga ada yang menyebutkan Nusantara adalah Pulau Seribu, yang sangat diincar oleh berbagai negara karena sumber daya yang melimpah menjadi surganya warga agraris dan hasil kelautan juga menjadi surga warga maritim. Sungguh kaya raya Nusantara ini. Nusantara sejak dahulu kala sudah memiliki penduduk asli pribumi. Jadi, salah apabila dikatakan warga Nusantara itu berasal dari negara lain. Karena terbukti sah dan nyata. Adanya fosil manusia purba tertua di antara negara Asia dan bisa juga tertua sedunia. Dari generasi ke generasi manusia purba atau primitif memiliki kemajuan. Memiliki warga jumlah besar yang bukan kelompok lagi, terbukti bisa mendirikan kerajaan. Dan terbukti mampu mendirikan kerajaan yang tidak tercampuri oleh agama dan negara lain. Walaupun akhirnya Nusantara dibanjiri dengan orang imigran yang menyebarkan agama. Karena tahu bahwa Nusantara wilayahnya subur dan makmur. Disitulah budaya lokal akan mendapat pembaruan budaya. Yang mungkin sangat menarik bagi pribumi lokal. Di era itu budaya imigran India sangat digemari para nenek moyang kita. Sehingga adat budaya dan agama selalu disebarkan di bumi pertiwi. Bahkan agama asing juga berpengaruh. Pada peradaban nenek moyang termasuk para raja-raja Nusantara. Hingga kitab Ramayana dan Mahabharata bisa diterima di persada Nusantara ini. Semakin berapresiasi dan berkreasi. Maka para raja dan brahmana Nusantara ditakuti bangsa mancanegara. Dalam perkembangan zaman Nusantara bisa melahirkan raja yang besar dan tersohor. Raja yang sakti dan yang mampu memuliakan rakyatnya. Terbukti dengan istilah, Loh tulus Kang Sarwoti nandur, jinawi murah Kang Sarwoti nuku. Artinya rakyat memang melimpah ruah penghasilannya. Hingga melimpah, turah-turah. Seperti tidak berharga. Jadi di masa itu tidak ada yang kelaparan. Zaman kemuliaan juga terdukung dengan hasil bumi seperti emas, berlian, dan lain-lain. Maka kerajaan yang dihiasi dengan kemerlap mutiara dan emas berlian yang disebut zaman keemasan, yakni kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Begitu pula banyak raja-raja sakti yang menjadi sejarah bangsa. Seperti Raja Pamenang Sri Aji Jayabaya dan cucunya yang bernama Prabu Angkling Darma. Singkat ceritanya, kita sekarang hanya bisa mengenang dan melestarikan dalam bentuk candi, petilasan, pamuksan, pesaraan Wong Agung. Bahkan para pejuang bangsa. Mari kita lanjutkan dengan perbincangan Mbah Kendil JM dan adminnya Mbak Lulu Kretnawati. Sugeng Rahayu Sagung Dumadi. Artinya, makam leluhur adalah makam orang yang pernah berjuang kepada masyarakat, berjuang kepada negara dan lain-lain. Leluhur artinya mereka yang pernah berjasa kepada masyarakat atau saudaranya atau rakyat jelata atau kaumnya. Maka apabila mereka meninggal, dikatakan adalah makam para leluhur. Leluhur dengan nenek moyang itu beda, Mbak? Enggak sabar. Nenek moyang itu contohnya mereka merupakan orang-orang pendahulu itu, Mbak. Okay. Nenek moyang tidak berarti sakti. Nenek moyang tidak berarti ngerti atau pintar ilmu. Dan orang-orang yang tua di zaman dulu maka disebutkan nenek moyang. Namun hampir rata-rata orang dulu itu kan banyak orang pintar, Mbak. Orang senang bertapa, orang senang tirakat, orang yang senang topo-topo, maka dikatakan nenek moyang. Tapi tidak berarti nenek moyang semuanya itu merupakan orang-orang yang sakti, karena nenek moyang dulu itu hanya masyarakat biasa atau pengarep yang beratus-ratus tahun lamanya atau berjuta tahun mereka berada di bumi pertiwi ini dan meninggal, maka namanya mereka terkenang atau tempat-tempat pemakaman mereka terkenal, maka dinamakan leluhur atau orang-orang yang berjasa kepada bumi pertiwi ini, orang yang baik, orang yang menolong kepada negara dan bangsa termasuk masyarakat, mereka dinamakan nenek moyang. Terima kasih. Berarti kalau misalkan dulu leluhur itu misalkan perilakunya mungkin menyusahkan masyarakat atau entah itu perilakunya kurang berkenan, itu nggak bisa, Mbak, dinamakan leluhur? Tidak dapat digolongkan karena namanya nenek moyang itu ada dua.
Ada yang bersifat kesucian dan ada yang bersifat kejahatan. Nggih. Nenek moyang yang bersifat kesucian adalah nenek moyang kita yang memang berakhlak baik, mereka bertindak baik, berpakarti baik, berucap baik, terus kemudian ilmu yang baik. Kemudian ada lagi nenek moyang yang mereka sekan dengan mengumbar dengan kesaktian, kedayaan, dan mengumbar dengan kesantikan, mengumbar dengan kesombongan, mengumbar dengan jabatannya, mengumbar dengan keampuannya, mengumbar dengan kawaskitaannya, mengumbar dengan kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang, maka dapat dikatakan itu bukan merupakan leluhur atau nenek moyang sejati. Sebutannya apa Mbak itu Mbak? Ya, bukan, tidak akan ada sebutannya sebagai masyarakat biasa. Nggih. Karena tidak memberikan kenangan-kenangan kepada rakyatnya atau kepada saudaranya atau pada leluhurnya atau kepada keturunannya. Nggih. Sehingga yang dinamakan nenek moyang adalah merupakan masyarakat atau orang yang meninggal berjuta-juta tahun atau beratus tahun sehingga nama-namanya masih terkenang sekarang. Namun yang namanya nenek moyang itu belum tentu dikatakan yaitu makamnya leluhur. Oke. Karena budinya tidak luhur itu loh. Iya. Luhur, kata-kata luhur artinya merupakan agung atau baik. Oke. Jika kalau mereka tidak baik tidak dikatakan luhur gitu. Oke. Itu namanya leluhur, artinya orang-orang yang memiliki budi luhur, budi baik. Oke. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menciptakan hambanya itu pasti ada dua jalur, kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kejahatan, terus kemudian kesucian dan kemurkaan. Sehingga bagi yang kebaikan dan kebudiluhuran maka mereka dinamakan orang-orang yang luhur atau leluhur. Bagi mereka-mereka yang punya kejahatan, mereka tidak akan terkenang di masyarakat, tidak kenang pada anak cucunya atau keturunannya, Mbak. Nggih. Apakah ada tata cara pengembara untuk menuju pengabdian kepada Sang Pencipta dan kesempurnaan jiwa serta rasa? Banyak sekali penggambaran-penggambaran yang mana mereka memiliki patra-patra tata cara yang disajikan, yang dilakukan. Okay. Karena namanya pengembara dulunya, kalau sekarang pengembara kan mencari uang, Mbak. Okay. Pengembara ke Malaysia, pengembara ke Singapura, pengembara itu ke juga Taiwan. bisa dinamakan pengembara. Itu pengembara. Okay. Itu juga pengembara. Tapi pengembara mereka mencari uang, mencari ekonomi. Okay. Tapi yang dimaksud pengembara nenek moyang dulu adalah pengembara mencari ilmu, itu, Mbak. Okay. Mencari dengan jati dirinya dan dia mencari kepada dunungi Gusti itu. Okay. Jadi dia dengan pengembaraan itu maka dia akan merasa dia rendah diri dan mereka akan lebih dekat untuk bertemu dengan Tuhannya. Sehingga tata cara pengembara itu ada, Mbak. Sehingga apabila pengembaranya dalam hati mereka memang mencari ilmu, itu juga tidak sama dengan pengembaraan orang yang mencari Tuhan. Kalau mereka pengembara dengan jati diri untuk mencari Tuhan, maka mereka setiap mereka berjalan melangkah dari kakinya kanan dan kiri itu ada perhitungan, Mbak. Sehingga kalau pengembara di zaman era-era baru ini, apabila kita meletakkan kaki kanan kita menyebut namanya Tuhan, kemudian menjangkah satu jangkah lagi juga menyebut nama Tuhan, kemudian melimpahkan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Setiap kita melangkah kaki kiri dan kaki kanan menuju ke tempat yang lebih jauh dan jauh sekali, maka mereka menyebut nama-nama Tuhan. Sehingga pada saat kita menjangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan, apabila ini dihitung, itu kan berjuta-juta hitungan atau bermiliar-miliar hitungan. Dengan adanya bermiliar-miliar hitungan dan akan menancap di dalam hati kita, di dalam kalbu kita, maka hati kita tidak akan dimasuki sosok iblis dan jin dan sebagainya, karena penuh dengan sebutan suci. Dengan adanya sebutan suci, maka hati ini tidak menjadi kotor, maka hati kita menjadi bersih dan kita selalu ingat dan iling kepada Sang Pencipta. Dengan adanya iling kepada Sang Pencipta, maka mereka akan ditunjukkan jalan yang benar. Apabila mereka ditunjukkan jalan yang benar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, apa yang kita lakukan, mereka selalu berbuat baik dan perbuatan baik itu akan dilindungi oleh Sang Pencipta alam. Apa yang dilakukan mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan mereka selalu diawasi oleh Tuhan dengan pengawasan, perlindungan dari Sang Pencipta alam. Maka mereka tergolong orang-orang yang prawira biotomo, orang-orang yang sakti dan orang yang punya kelebihan yang tidak sama dengan orang-orang yang lain. Maka lulusan-lulusan pengembara itu sangat disegani pada era dulu karena tidak semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kebanyakan orang pengembara adalah hasil-hasilnya mereka setelah berpulang mereka menjadi orang yang prawira didyatama, yang mereka orang-orang yang sakti dan orang-orang yang waskita. Maka kalau orang-orang dulu condong mereka masuk keluar hutan, naik gunung, medun gunung, kemudian mereka ke tempat-tempat yang mana dianggap itu sakral dan tempat tersebut mereka akan mudah untuk menciptakan gagasan, menciptakan sesuatu yang mana mereka bisa bersembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga memang kita perbandingan orang sekarang dan orang dulu memang berbeda karena mungkin zamannya, Mbak. Tapi tergolong pada manusia-manusia sekarang tinggal namanya agama, maka punya tujuan sendiri-sendiri dan tidak dapat dicampur aduk dan perlunya kita untuk menghormati dan toleransi. Maka di sini yang penting kita membicarakan tentang nenek moyang dan menceritakan tentang yaitu ilmu yang ditinggal nenek moyang kita. Kita tidak melibat kepada agama yang lain dan kita tidak akan mencela dan akan menghina kepada agama yang lain. Kita akan selalu membicarakan peninggalan nenek moyang kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketahui itu yang pantas kita ucapkan, Mbak.